suara kita itu berubah dari waktu ke waktu. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Well, teman-teman, sebelum masuk ke videonya, aku pengen ngasih tahu nih bahwa aku pengen bikin sesuatu, tepatnya segmen konten ya di YouTube aku ini, sesuatu yang fun and entertaining. Karena selama ini kan aku mostly membagikan tentang tips, contoh, dan lain sebagainya gitu. Jadi agak-agak bosan dan aku yakin teman-teman juga mungkin agak bosan kalau dikasih tips terus ya. Aku pengen bikin sesuatu yang entertaining and fun. Jadi aku sudah kasih polling di community tab. Silakan teman-teman ikutan berpartisipasi di situ, silakan jawab aja. Konten apa yang ingin kalian dengar atau ingin aku bawakan di channelku ini? Apakah konten bacain cerita horor, cerita detektif, cerita misteri, bersambung mungkin, atau seperti apa? Pokoknya cerita-cerita seputar itu. Atau cerita yang fun-fun, atau jalan-jalan kulineran, atau collab dengan orang atau profesi tertentu yang lucu-lucu, atau bawain cerita lucu yang fun-fun gitu, kayak nama-nama teraneh di dunia, makanan terunik di dunia, kayak gitu-gitu yang lucu-lucu. Silakan polling di sini aja ya. Mungkin nanti bakal running insya Allah Desember ini, kalau enggak ya Januari 2023. Karena aku pingin ngasih sesuatu yang fun juga ke teman-teman yang benar-benar entertaining. Oke. Well, teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian, mungkin ini bisa dibilang sedikit motivasi ya buat teman-teman yang baru memulai karirnya atau baru mau nyemplung di dunia VO, masih belajar mungkin, masih cari-cari kelas mungkin, atau masih baru ngeh, oh ternyata kita bisa cari cuan ya lewat suara. Aku mau ngasih motivasi ke kalian nih teman-teman. Kalau mungkin karena ini banyak banget DM atau komen yang masuk, Mbak suaraku jelek, Mbak suaraku cempreng, Mbak suaraku medok, suaraku aneh kalau didengerin. Bisa nggak aku jadi voice over talent seperti Mbak? Nah, kalau aku bilang sih bisa teman-teman. Kita semua punya kans atau kesempatan yang sama untuk menjadi voice over talent. Tinggal kamunya aja, mau berusaha, mau belajar atau enggak. Mau berproses atau enggak. Karena prosesnya itu enggak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Bertahun-tahun teman-teman. Aku sendiri dari 2013 mulai nge-VO. Jadi udah 9 tahun, hampir 10 tahun aku nge-VO. Walaupun di 6 tahun pertama aku nge-VO-nya ya cuma kayak sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, kadang berbulan-bulan juga nggak ada. Dan itu pun skripnya berkisar pada company profile, video perusahaan, sosialisasi. Pokoknya video-video perusahaan yang menuntut suara untuk corporate banget gitu ya, resmi banget gitu suaranya. Kayak gitu sih. Baru 2019 aku menghandle berbagai macam skrip YouTube, TVC, digital ad, video explainer dan lain sebagainya kayak gitu. What I'm trying to say here is bahwa suara kita itu berubah dari waktu ke waktu. Timbre suara kita berubah dari waktu-waktu. Dulunya suaraku juga nggak sekeren ini kalau kalian bilang ini keren ya. Kalau kalian bilang ini bagus, dulu nggak kayak gini teman-teman. Dulu juga aduh cempreng dan aneh banget kok. Coba kamu dengerin VO-ku di tahun 2013 ini nih. Populasi kambing PE sebanyak 516.430. Aneh kan? Iya, aku juga dengerin juga aneh banget suaraku dulu. Tapi entah kenapa waktu itu ada klien yang nyuruh, gak apa-apa mbak aja yang nge-VO. Karena aku dulu udah jadi penyiar di tahun 2013 teman-teman, di Radio Sonora Surabaya, salah satu radio di Surabaya. Jadi mereka menganggap bahwa aku ini mampu, aku bisa nge-VO gitu. Padahal nggak ada pengalaman ya. Ya ada pengalaman VO di radio, tapi kan VO di radio itu cuma sesekali aja waktu ada spot, aku disuruh nge-VO, ya udah, cuman ya 1-2 kalimat aja kan. Karena banyak penyiar lainnya juga kan, jadi dibagi-bagi gitu. Cuma sekali 2 kali doang, tapi waktu itu aku udah didapuk untuk membawakan satu skrip corporate untuk dinas. Jadi aku ngerasa, aduh aneh banget sih waktu itu. Itu ya. Terus kita lanjut nih, aku mau dengerin ke tahun-tahun berikutnya suaraku jadi kayak gimana. Kayak gini nih. Alam, semesta, langit biru. Anak Anda bosan belajar mengaji dengan cara itu saja? Tergabung dalam kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, Pasuruan dianugerahi wilayah. Anda dapat mengikuti contoh berikut yang menggambarkan RI yang siap bertugas. Oke. Sedangkan sekarang tahun 2022, aku kasih tunjuk aja langsung suaraku, aku baca skrip ya. Sudah bukan rahasia lagi jika tanah air tercinta kita ini memiliki berbagai ragam flora dan fauna. Namun sayangnya keanekaragaman tersebut semakin hari semakin berkurang akibat perburuan yang dilakukan terus-menerus tanpa mau melestarikannya.
Nah, sudah beda juga kan dari tahun 2021 lalu, padahal itu jedanya cuma 1 tahun bedanya. Tahun 2021 ke tahun 2022, tapi sudah ada beda, walaupun sedikit, terdengar sedikit. Kalau aku sendiri ngerasanya suaraku sekarang itu lebih ada control. Jadi ada voice controlnya. Jadi nggak hanya nyanyi aja yang perlu kontrol suara teman-teman, tapi nge-VO juga. Jadi kalau tahun 2022 ini aku ngerasa suaraku sedikit lebih bisa menjangkau lower tone, sedikit lebih deep sedikit tapi ya. Terus aku lebih bisa mengontrol suara. Jadi kan ada skrip-skrip yang kita nggak bisa membawakannya dengan semangat ya, tapi harus kita bawakan dengan lembut, harus dikontrol, nggak boleh pakai emosi yang meledak-ledak kayak misalnya skrip dongeng. Pada suatu hari, ada seekor kunang-kunang yang pergi ke hutan. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau dulu aku membawakan ini mungkin pada suatu hari, ada seekor kunang-kunang yang pergi ke hutan. Seperti itu. Tapi kalau sekarang aku sudah bisa merepresnya dengan kontrol-kontrol yang dulu mungkin aku gak kepikiran gitu. Suatu hari, ada seekor kunang-kunang yang pergi ke hutan. Kunang-kunang tersebut bertemu dengan seekor badak. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi warna suara apapun yang kalian miliki teman-teman, mau suara cempreng atau bright, suaranya deep atau middle kayak aku, semuanya ada pasarnya sendiri-sendiri. Semuanya bisa dijual, asalkan ini nggak serta-merta suaraku cempreng nih, aku mau nge-VO dong, enggak. Tapi teman-teman harus dulu menguasai 6 basic VO yang pernah aku jelasin di sini. Sini apa sini ya? Nah, pokoknya itulah di atas sini ya. Kalian harus menguasai ini dulu teman-teman. Yaitu artikulasi, intonasi, power suara ada, smiling voice ada, enunciasi atau emphasizing, terus smiling voice tadi udah belum ya? Smiling voice, pokoknya 6 hal itu harus dikuasai. Tapi kalau ini kak, intonasiku bagus, powerku dapet, cuma artikulasi aja, agak beribet, ya nggak bisa. Artikulasi itu utama teman-teman. Atau misalnya artikulasiku bagus, intonasi satunya emotion. Atau kebalikannya, misalnya artikulasiku bagus kak, intonasi bagus, tapi aku emosinya kurang. Ya kurang juga, masih belum sempurna, masih kurang. Pokoknya 6 hal itu yang harus kalian kuasai dulu teman-teman. Artikulasi, intonasi, power, smiling voice, emphasizing and enunciation atau enunciasi, dan yang terakhir adalah emotion. Tapi semuanya itu 6 hal ini bisa dilatih, sangat bisa dilatih. Tapi sekali lagi seperti yang aku bilang di awal tadi, semuanya butuh proses, gak sebulan 2 bulan, gak setahun 2 tahun. Ya mungkin ada yang 5 bulan belajar langsung bisa, mungkin ada yang 2 tahun langsung bagus bisa. Tapi kalau in my case, aku sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mencapai titik yang sekarang ini teman-teman. Jadi nikmati aja prosesnya, setiap prosesnya. Jangan bilang, mbak aku udah 2 bulan belajar tapi kok masih gini-gini aja, belum dapet job. Baru 2 bulan lu udah bilang gitu, nah gua udah hampir 10 tahun. Apalagi buat teman-teman yang di awal gak ada basic public speaking. Kalau aku sendiri kan memang dulunya penyiar, jadi udah pasti terlatih ketika siaran. Setiap hari siaran 3 jam dan lain sebagainya, udah pasti ada basicnya. Dan buat teman-teman yang gak ada basic public speaking, bukan MC, bukan announcer, bukan customer service, bukan VOT, pasti perlu belajar lebih giat lagi. Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu teman-teman, kalau teman-teman yang announcer ini tiap harinya udah latihan lewat siaran kan, teman-teman MC udah latihan lewat MC-nya. Jadi itu latihan yang secara nggak langsung, nggak disadari mereka latihan, yaitu MC setiap hari atau siaran tiap hari 3 jam, 4 jam, itu latihan. Nah, kalau teman-teman yang lain yang nggak ada di profesi itu atau yang bukan berprofesi sebagai penyiar, customer service, MC, presenter, gimana caranya mbak latihan? Ya latihan aja tiap hari. Mulai dari yang paling gampang, yaitu membaca yang disuarakan. Membaca apapun, ambil aja novel, terus kita baca dengan artikulasi yang bagus dan intonasi yang bagus. Aku udah sering bahas banget di video-video ini. Gimana cara melatih artikulasi dan intonasi, ada di video itu semua teman-teman, video-video lamaku, tapi boleh banget dikulik lagi, dibaca atau dilihat lagi karena berguna banget. Sekali lagi buat teman-teman yang memang belum ada basic public speaking, coba dilatih membaca yang disuarakan mungkin per hari 2 jam atau 3 jam. Penyiar aja tiap hari siaran 3 jam, 4 jam. Masa teman-temannya nggak ada basic sama sekali? Latihan cuma sejam, ngeluh? Nggak kan?
Sama seperti aku, walaupun aku sudah nge-VO setiap hari selama 5 jam tiap hari untuk nge-VO YouTube, malamnya aku nge-VO corporate atau company profile. Itu sama dengan aku latihan kan selama berjam-jam tiap hari. Hasilnya seperti ini. Nah, gimana bayangin kalau teman-teman yang gak ada basic sama sekali tapi tidak pernah latihan, tapi pingin VO atau jadi VOT. Gimana bisa? Harus latihan intinya teman-teman, dan nikmati prosesnya. Oke, sekarang aku coba kasih teman-teman skrip untuk latihan sendiri di rumah dibaca berulang-ulang. Oke ya. Ini skripnya skrip berita sih teman-teman. Jadi dibaca dengan tegas, kayak kita membacakan berita kayak penyiar berita di TV, anchor. Nah, kayak gitu, news anchor. Membahas soal banjir, pasti banyak orang yang memiliki banyak cerita aneh dan unik dan mengerikan mengenai banjir yang terjadi. Banjir memang menjadi bencana tahunan yang terjadi di berbagai kota akibat berbagai masalah. Salah satu masalahnya adalah parit yang tersumbat atau parit yang tidak cukup menampung air hujan hingga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah Toppers, kali ini kita akan membahas keseruan saat terjadinya banjir dan malah adanya banjir menjadi sebuah berkah tersendiri bagi beberapa orang. Mari kita simak. Nah, kalian bisa membaca itu dengan berbagai macam intonasi yang berbeda-beda. Kalian explore aja suara kalian. Kalian kasih intonasi tegas, kalian kasih smiling voice, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu teman-teman. Terus belajar dan jangan lelah berproses, karena proses itulah yang nantinya akan menuntun kalian pada satu kesuksesan. Thanks for watching, I'll see you next time and bye! Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini. Dan follow sosial mediaku.